Pada zaman dahulu, di sebuah masa ketika hutan-hutan Kalimantan masih sangat lebat dan belum banyak terjamah manusia, berdirilah sebuah kerajaan besar di tanah pasir. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sultan Aji Muhammad. Sultan Aji dikenal sebagai pemimpin yang adil dan sangat dicintai rakyatnya. Namun, di balik kemegahan istananya, sang sultan sedang menyimpan kegelisahan yang luar biasa. Kegelisahan itu bermula ketika permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Kulitnya bersih, matanya berbinar cerdas, dan tangisnya begitu kuat. Bayi itu diberi nama Putri Petung. Kebahagiaan sempat menyelimuti istana, hingga datanglah seorang penasihat kerajaan yang ahli membaca tanda-tanda alam. Dengan wajah pucat dan suara gemetar, penasihat itu menyampaikan sebuah ramalan yang berat. Ia berkata bahwa sang putri membawa nasib yang kurang baik bagi kelangsungan kerajaan. Jika Putri Petung tetap tinggal di istana, maka kejayaan kerajaan pasir diramalkan akan runtuh. Hati Sultan Aji hancur berkeping-keping. Sebagai seorang ayah, ia sangat mencintai putrinya. Namun sebagai seorang raja, ia punya tanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyatnya dari bencana. Setelah berhari-hari merenung dan tidak bisa tidur, Sultan akhirnya mengambil keputusan yang sangat sulit. Ia tidak akan menyakiti putrinya. Namun ia harus membiarkan takdir yang menentukan nasib sang bayi di tempat lain. Sultan memerintahkan para tukang kayu terbaik untuk membuat sebuah perahu kecil. Perahu itu dibuat dari kayu ulin yang sangat kuat, kayu besi khas Kalimantan yang tahan terhadap air dan panas. Di dalam perahu itu, Sultan membekali putrinya dengan kain-kain sutra yang halus, perhiasan, dan telur ayam sebagai simbol kehidupan. Pada suatu malam yang sunyi, dengan air mata yang menetes membasahi pipi, Sultan Aji melepaskan perahu kecil itu ke laut lepas. Ia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar menjaga anaknya. Perlahan, arus laut membawa perahu berisi bayi mungil itu menjauh, hilang ditelan kegelapan malam dan luasnya Selat Makassar. Hari berganti hari, perahu kecil itu terombang-ambing di tengah lautan luas. Awalnya laut begitu tenang, namun alam tidak selamanya bersahabat. Langit yang cerah tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Angin kencang bertiup melolong mengerikan, dan ombak besar mulai menghantam. Badai dahsyat pun terjadi di tengah laut. Perahu kecil itu tak kuasa menahan hantaman gelombang tinggi. Seketika, perahu itu terbalik. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Papan-papan kayu ulin yang menjadi dinding perahu itu tidak hancur berantakan. Justru karena perahu itu terbalik, papan-papan yang kokoh itu malah menjadi pelindung bagi Putri Petung. Tubuh bayi itu tersangkut aman di celah-celah papan yang menelungkup, melindunginya dari gempuran air dan angin. Gelombang pasang kemudian mendorong papan-papan perahu yang terbalik itu menuju sebuah teluk yang tenang di pesisir timur. Keesokan paginya, suasana di teluk itu kembali damai. Burung-burung berkicau dan matahari bersinar hangat. Di tepi pantai, sekelompok nelayan yang dipimpin oleh seorang kepala adat, atau yang biasa dipanggil petinggi, sedang berjalan memeriksa pantai. Langkah petinggi itu terhenti ketika matanya melihat sesuatu yang ganjil terdampar di pasir putih. Itu adalah sebuah perahu yang terbalik. Dalam bahasa setempat, kondisi terbalik itu disebut tualik. Petinggi itu segera memanggil warganya untuk mendekat. Dengan sekuat tenaga, mereka bergotong royong membalikkan kembali papan perahu yang cukup berat itu. Betapa terkejutnya mereka ketika papan itu berhasil diangkat. Di bawahnya, mereka menemukan seorang bayi perempuan yang masih hidup, sedang tertidur kelelahan. Di samping bayi itu, masih tersisa bekal-bekal mewah yang menandakan bahwa ia bukan bayi sembarangan, melainkan keturunan bangsawan. Petinggi adat itu segera menggendong sang bayi dengan penuh kasih sayang. Ia merasa bahwa kedatangan bayi ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Karena bayi itu ditemukan di bawah perahu papan yang terbalik karena badai, maka tempat ditemukannya bayi itu kemudian dinamakan Balikpapan, yang berasal dari kata balik dan papan. Waktu pun berlalu dengan cepat. Putri Petung tumbuh dewasa di bawah asuhan petinggi adat dan masyarakat nelayan yang menyayanginya. Ia tumbuh menjadi wanita yang cantik, cerdas, dan memiliki wibawa yang kuat. Persis seperti ayah kandungnya, Sultan Aji Muhammad. Kehadirannya membawa keberkahan bagi wilayah tersebut. Wilayah Balikpapan yang dulunya hanya teluk sepi, perlahan-lahan berubah menjadi ramai. Orang-orang mulai berdatangan untuk menetap. Ternyata, ramalan buruk di masa lalu telah berubah menjadi berkah di tanah yang baru. Tanah tempat Putri Petung terdampar itu rupanya menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Di perut buminya terkandung minyak yang melimpah, yang di kemudian hari menjadikan Balikpapan sebagai kota yang bersinar terang dan makmur.
Kisah ini pun menjadi legenda yang terus diceritakan turun-temurun. Ia mengajarkan kita bahwa terkadang, ujian hidup yang terasa sangat berat, seperti perahu yang terbalik di tengah badai, sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dan mengantar kita menuju masa depan yang jauh lebih baik. Sang putri yang dulu dibuang, justru menjadi cikal bakal lahirnya sebuah kota yang megah.